Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Di kesempatan kali ini di sini ada motor Jupiter, ini Jupiter MX yang menggunakan kopling manual. Di kesempatan kali ini kita ingin mencoba sedikit mengulas kinerja atau bagian-bagian dari kopling. Di sini saya berbicara sebagai orang awam, karena pas kebenaran saja. Ini tiap hari ini kerjaannya ngebengkel, jadi saya bukan orang yang benar-benar tahu. Di sini kita ingin mencoba terus belajar, agar kita bisa seenggaknya sedikit tahu lah tentang kinerja kopling itu seperti apa. Jadi kesempatan kali ini Eki Bangun ingin coba mengulas atau menjelaskan. Oke, kita bisa lihat di sini untuk di motor yang menggunakan kopling manual, untuk di bagian depan yang terhubung ke kruk as atau as bandul nih. Di bagian depan di sini ada balancer, terus di bagian balancer sini, di bagian luar sini, di sini ada gear nih. Gear ini nantinya terhubung ke hose kopling di bagian sini. Oke, sekarang coba kita pasang dulu hose koplingnya atau hose koplingnya atau rumah kopling. Untuk penyebutan nama, saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama, karena tentunya biasanya tiap daerah ini berbeda-beda. Untuk hose kopling ini nantinya terpasang di sini. Sebelum kita pasang gigi ketemu gigi atau gear ketemu gear nih, nah itu sebelum kita pasang seperti ini, kita bisa pahami dulu. Jadi untuk hose kopling di as yang bagian belakang atau di as koplingnya, hose kopling itu dia netral. Yang dimaksud netral di sini, jadi hose kopling ini di saat as kopling ini bergerak, hose kopling ini nggak ikut bergerak, karena di sini di hose kopling kita bisa lihat di sini polos, nggak ada gerigi. Jadi di saat kita pasang ke asnya, ke as koplingnya, tentunya as kopling muter seperti ini. Nih, hose kopling nggak bakal ikut muter. Nih. Jadi pergerakan hose kopling ini ikutnya pergerakan kruk as. Nih. Karena di sini gigi ketemu gigi, nih, gear ketemu gear. Coba kita pasang dulu. Nah ini. Jadi untuk pergerakan hose kopling ini ikutnya pergerakan kruk as. Di saat gigi ini bergerak atau berputar, kruk as bergerak, tentunya gigi ini ikut berputar. Terus karena gigi ini terhubung ke gigi hose kopling, ini ikut muter. Oke. Jadi untuk hose kopling sendiri ini ikut bergeraknya ke bagian depan. Untuk di bagian belakang dia netral. Terus untuk yang kedua, ini kita bicara hose kopling dulu. Jadi untuk hose kopling pergerakannya ikut kruk as. Terus untuk kaki 4 kita bisa lihat di sini kaki 4. Kaki 4 di sini ada gerigi, ketemunya gerigi yang ini. Nih. Oke. Di saat kita pasang nantinya seperti ini. Nah ini, karena di sini ada gigi atau kenok ngunci jadinya. Jadi si kaki 4 di saat as kopling muter ini yang ikut bergerak. Ini kaki 4. Jadi, maksudnya kaki 4 ikut bergerak nih. Oke. Kita bisa lihat di sini. Di saat as ini kita puter tuh, kaki 4 ini ikut berputar.
Jadi untuk kaki 4 ini ikutnya as belakang atau as kopling, sementara untuk hose kopling tadi ikutnya bagian depan. Jadi untuk agar posisi kruk as muter, terus as kopling ini ikut muter atau ikut ke bawah putaran kruk as, di sini ada kampas kopling sama plat kopling. Kita bisa lihat di sini untuk yang pertama ada kampas kopling. Untuk kampas kopling kita bisa perhatikan, untuk kampas kopling bagian yang ada geriginya nih di sini bagian luar. Jadi untuk kampas kopling ini ikut berputarnya dia ikutnya ke hose kopling. Kita bisa lihat di sini. Nah ini karena ada giginya di bagian luar, maksudnya dia ikutnya ke hose kopling. Jadi di saat kruk as muter, hose kopling ikut muter, secara otomatis kampas kopling nih juga ikut muter. Oke. Terus untuk yang kedua, untuk yang berikutnya di sini ada plat kopling nih. Terus kalau kita perhatikan di plat kopling, untuk gerigi ini ada di bagian dalam. Berbeda tadi dengan kampas kopling. Untuk kampas kopling dia geriginya di bagian luar. Sementara untuk plat kopling ini geriginya ada di bagian dalam. Kalau kita pasang ke sini, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk plat kopling atau besinya ini dia ikut berputar, ikutnya apa ini? Kaki 4. Jadi plat kopling ikut muternya ini ikut muter kaki 4 nih. Jadi di saat kaki 4 as kopling ikut muter, si kaki 4 berputar, otomatis plat kopling juga ini ikut berputar. Jadi untuk dua bagian ini nih dia saling terpisah. Untuk menghubungkan itu semua di sini ada per kopling. Di sini ada per kopling. Jadi itu fungsi dari per kopling, ini untuk menyatukan keduanya. Oke, untuk menyatukan keduanya. Jadi di saat posisi kampas kopling ini udah terpasang seperti ini, satu set nih di sini. Di sini ada per kopling nih. Dimana per kopling ini nantinya kita tekan menggunakan baut, tentunya menggunakan baut mana tadi baut. Nah ini di saat per kopling ini udah kekunci sama bautnya, di sini ada 4 per kopling. Secara otomatis kedua bagian antara hose kopling sama kaki 4 ini keikat jadi satu. Itulah kenapa di saat kruk as muter, walaupun ini kedua bagian itu tadi nggak saling terkait, cuma karena kekunci dikempet, ditekan sama per kopling, ya pastinya jadi satu. Itulah kenapa di saat di saat kampas kopling ini udah mulai tipis atau mulai habis, terus plat ini juga udah misalnya terlalu tipis atau aus, itulah kinerja kopling ini kurang maksimal, terkadang selip ya, karena antara kedua bagian itu penghubungnya ini tadi kampas kopling sama plat kopling itu penghubungnya itu. Terus untuk sistem kerjanya sendiri di motor Yamaha, di saat kita tarik tuas kopling, yang ada di bagian sana tuh di sebelah kiri, ini karena kopling manual, si per kopling itu tadi meregang. Untuk di motor Yamaha dia ditarik ke bagian luar sini, Itulah kenapa di saat kita tarik tuas kopling,
posisi motor jadi netral, mau kita tarik gas seperti apapun nggak bakal jalan. Karena apa? Ya karena tadi si plat kopling sama kampas kopling ini nggak ketekan sama per, jadi otomatis dia bergerak dengan sendirinya, maksudnya bergerak sendiri-sendiri. Oke. Untuk ini mohon maaf ngomongnya ada belepot tapi ya mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk sistem kerjanya tadi di motor Yamaha, di saat kita tarik tuas kopling, si per kopling dia meregang, tapi untuk meregangnya dia ditarik ke sini, ke bagian luar sini. Berbeda dengan Honda, di saat kita tarik tuas kopling di motor Honda, per kopling dia meregangnya ke bagian dalam, sementara untuk di motor Yamaha dia ke bagian luar. Untuk tuasnya atau untuk setutnya kita bisa lihat di sini. Di sini ada lahar. Ini mohon maaf, laharnya udah tak lepas karena ini motor kendalanya ada di lahar. Laharnya udah oblak parah. Jadi di saat kita setel kopling, bentar-bentar apa? Molor, bentar-bentar molor. Oke. Jadi untuk ini di sini ada apa? Setut koplingnya. Mana tadi laharnya? Jadi nantinya sudah terpasang. Ini lahar ada di posisi sini, Nah itu lahar ada di posisi sini. Kita bisa lihat di sini si tuasnya di saat kita udah terpasang seperti ini. Ini ada tuas. Untuk tuas terhubungnya ke sini, ke yang di bak kopling tuh. Nah ini itu. Oke. Jadi di saat kita tarik kabel tuas kopling yang di setang tuh, ini ketarik seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian dalam itu, tuh kita bisa lihat saat kita tarik tuas. Coba kita lepas dulu tuasnya, kita tarik. Nah ini di saat kita tarik tuas kopling, ini bakal posisinya nantinya ini seperti ini, bergerak seperti ini. Untuk coakan itu kita bisa lihat di ujung sini, ini ada coakan. Untuk coakan nantinya, aduh susah ini megang HP-nya. Untuk coakan, aduh. Anggaplah posisinya seperti ini. Kalau posisinya seperti ini, lepas lagi, lepas. Nih, anggaplah posisinya seperti ini. Kita lanjut nih, mohon maaf tadi jatuh melulu, jatuh terus. Oke, kita bisa lihat di sini. Nantinya untuk setut kopling nih terhubung seperti ini. Jadi di saat kita tarik tuas tuh di bagian atasnya, tarik tuas seperti ini. Si setut yang ada di laharnya itu dia ketarik. Nah ini ketarik seperti ini. Secara otomatis keempat per kopling yang ada di bagian sini, ini mohon maaf, yang ada di bagian lawan kaki empatnya ini karena ditarik ya otomatis meregang, ditarik ke luar sini ya otomatis meregang. Itulah kenapa di saat per meregang ya otomatis bagian depan sama bagian belakang ini terputus kinerjanya. Oke. Untuk lahar sendiri di sini, fungsi dari lahar kita bisa lihat di sini ada lahar kecil. Fungsi dari lahar ini sebagai pemutus antara bagian luar lawan kaki 4 sama stud kopling. Otomatis ini bergerak
cepat ini bergerak di saat kondisi motor nyala, ya pastinya kaki 4 ini berputar dengan cepat. Sebagai pemutusnya agar si setut nih nggak ikut berputar, ya di sini ada laher tuh, dari fungsi laher itu sebagai pemutus antara bagian luar sama bagian dalam. Jadi di sini antara kopling sama stud kopling, agar di saat kita tarik tuas kopling ini namanya stud kopling nggak ikut berputar. Itulah fungsi laher sebagai pemutus putaran kopling sama stud kopling, agar stud kopling nggak ikut berputar. Oke, jadi mungkin itu untuk sistem kerja kopling di kopling manual. Semua motor nih sama sistem kerjanya seperti itu. Saya mohon maaf apabila masih kurang jelas atau kurang bisa dipahami, karena di sini juga sama Eki Bangun sama selalu lagi belajar terus. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Support terus channel Eki Bangun. Apabila masih ada yang kurang jelas, monggo silakan ditanyakan. Kalau ada kesalahan, monggo silakan dikoreksi. Saya di sini hanya sebagai orang awam. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.